Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pernahkah teman-teman mendengar kata Hudaybiyah? Ya, di pelajaran SKI kita, sejarah kebudayaan Islam kita dulu pada saat SD, mungkin kita pernah mendengarnya. Hudaybiyah adalah sebuah nama desa, kira-kira 30 km di sebelah barat kota Mekah. Nama itu berasal dari nama sebuah perigi yang ada di desa tersebut. Nama desa itu kemudian dijadikan sebagai nama perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi di desa itu. Suatu ketika salah satu sahabat dari Nabi yakni Umar bin Khattab kecewa dengan keputusan Rasulullah SAW. Kala itu Umar menganggap bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyepakati perjanjian Hudaybiyah dengan kaum kafir Quraisy Mekah, itu dirasa tak perlu karena Umar lebih memilih untuk menyerang ketimbang bermusyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fataham mubina." Artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath ayat 1. Abu Wa'il berkata, ketika perang Siffin terjadi, Sahal bin Hunayf berdiri dan menyeru, "Wahai manusia, tabahkanlah diri kalian dalam menerima keputusan ini." Yakni keputusan Ali menerima ajakan damai dari kubu Muawiyah. Mudah-mudahan keputusan ini membawa maslahat di masa yang akan datang. Dahulu kami menyertai Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah. Andai kata hari itu kami menganggap peperangan sebagai jalan terbaik, tentu kami akan melakukannya. Hingga suatu saat datanglah Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah apa yang kita yakini adalah sebuah kebenaran dan apa yang mereka yakini adalah sebuah kebatilan?" "Benar," jawab beliau. Kemudian Umar bertanya lagi, "Bila kita gugur di medan perang ya Rasulullah, bukankah kita akan masuk surga dan mereka akan masuk neraka?" "Benar," jawab Nabi. Umar kemudian bertanya lagi, "Jika demikian, mengapa kita mesti menghinakan agama kita? Haruskah kita pulang ke Madinah padahal Allah belum memberikan keputusan terkait kita dan mereka?" Akhirnya Nabi menjawab, "Wahai putra Al-Khattab, aku adalah utusan Allah dan dia tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakanku." Tidak puas dengan jawab Umar lalu menghampiri Abu Bakar dan mengatakan apa yang dikatakan kepada Nabi. Abu Bakar pun menjawab, "Beliau adalah utusan Allah dan Allah tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakannya." Tak lama kemudian turunlah surat Al-Fath. Rasulullah SAW membacanya di hadapan Umar hingga akhir surat. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini pertanda kita akan mendapat kemenangan?" "Ya," jawab Rasulullah. Dalam tafsir ringkas Kemenak diterangkan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari kata kemenangan atau Al-Fath di dalam Wahyu. Sebagian mereka berpendapat bahwa Al-Fath atau kemenangan itu maksudnya adalah penaklukan kota Mekah. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa penaklukan negeri-negeri yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Ada pula yang berpendapat bahwa perdamaian Hudaybiyah. Namun kebanyakan ahli tafsir lebih mengikuti pendapat yang terakhir ini. Ibnu Abbas mengatakan kemenangan dalam ayat ini adalah perjanjian Hudaybiyah, karena perdamaian itu menjadi sebab musabab terjadinya penaklukan kota Mekah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, "Kalian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat ini adalah penaklukan kota Mekah, sedangkan kami berpendapat bahwa ini perdamaian Hudaybiyah." Pada riwayat yang lain diterangkan bahwa surat Al-Fath ini diturunkan pada suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah, mulai dari permulaan sampai akhir surah, Az-Zuhri menjelaskan tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan yang ditimbulkan oleh perjanjian Hudaybiyah dalam sejarah penyebaran Islam pada masa Rasulullah. Sejak perdamaian itu terjadilah hubungan langsung antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik di Mekah. Kaum muslimin dapat menginjak kembali kampung halaman dan bertemu dengan keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan.
Dalam hubungan itu, orang-orang kafir yang telah mendengar langsung percakapan dengan kaum muslimin, baik yang dilakukan sesama kaum muslim maupun dilakukan dengan orang kafir, sehingga dalam masa 3 tahun banyak di antara mereka yang mulai masuk Islam. Demikianlah proses itu berlangsung sampai saat penaklukan kota Mekah. Kaum muslimin dapat memasuki kota itu tanpa harus ada pertumpahan darah. Inilah yang dimaksud dengan kemenangan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Fat. Surat Al-Fat adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang dianjurkan untuk dibaca untuk umat Islam pada awal-awal bulan Ramadan. Surat Al-Fat ini merupakan surah ke-48 di dalam Mushaf Al-Qur'an yang terdiri dari 29 ayat dan termasuk dalam kategori surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, surat Al-Fat ini merupakan surat yang sering dibaca dan paling dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis, telah turun padaku malam ini sebuah surat. Surat tersebut tidak lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Hadis riwayat Tirmizi. Ada beberapa keutamaan surat Al-Fat jika dibaca di awal bulan Ramadan, yakni diantaranya orang siapa membaca surat Al-Fat di permulaan malam pada bulan Ramadan, maka ia akan terjaga dari berbagai macam penyakit selama 1 tahun kemudian. Kemudian apabila surat Al-Fat dibaca pada 3 malam permulaan bulan Ramadan, maka pembacanya itu akan diberikan kelapangan rezeki dalam masa 1 tahun kemudian. Selanjutnya, bila seseorang membaca surat ini secara terus-menerus setiap hari, maka ia akan ditemui Rasulullah dalam mimpi. Kemudian, barang siapa yang membaca surat Al-Fat secara istiqamah hingga akhir hayatnya, maka ia kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa membaca surat Al-Fat sama dengan pahalanya berperang syahid bersama Rasulullah semasa Fatahu Mekah. Keutamaan selanjutnya yakni barang siapa yang membaca surat Al-Fat sekali setiap selesai salat fardu, maka Allah akan memberikan kemenangan baginya dalam melawan godaan setan dan hawa nafsu. Mengutip dari buku Mukjizat, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, seorang muslim disunnahkan untuk membaca surat Al-Fat terutama ayat ke-29 bersama dengan surat Al-Fatihah dan surat Ali Imran ayat ke-154 selama 10 hari sebanyak 11 kali setiap harinya. Manfaat dari mengamalkan anjuran ini adalah segala hajat dan permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Fat pada awal bulan suci Ramadan, maka Allah akan memenangkan segala kemenangan baginya dan dia akan membuka segala pintu-pintu kebaikan. Surat Al-Fat diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah dengan maksud memberikan kabar gembira berupa kemenangan. Ayat pertama dalam surat ini menggambarkan kemenangan besar atau Fatham Mubina kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Meskipun secara lahiriah perjanjian Hudaybiyah itu tampak seperti kekalahan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di balik perjanjian tersebut terdapat kemenangan yang besar. Surat Al-Fat yang berisi tentang kemenangan dan pertolongan Allah sehingga membacanya di awal Ramadan diharapkan menjadi motivasi untuk meraih kemenangan spiritual selama bulan suci ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Fat pada permulaan bulan suci Ramadan, dia akan terpelihara dari berbagai macam penyakit hingga sepanjang tahun. Isi kandungan dari surat Al-Fat adalah surat Al-Fat itu menggambarkan peristiwa penaklukan kota Mekah oleh pasukan muslim pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Kemudian isi kandungan dari surat Al-Fat adalah kesuksesan dan janji Allah. Surat ini mengisyaratkan tentang keberhasilan dan kesuksesan yang telah Allah anugerahkan kepada umat muslim pada saat penaklukan kota Mekah. Selanjutnya, surat Al-Fat menekankan pentingnya pengampunan, kerelaan untuk memberi maaf dan berbuat baik kepada musuh yang mengalami kekalahan. Penting untuk kita ingat juga bahwa meskipun terdapat berbagai keistimewaan yang telah disebutkan,
Niat utama dalam membaca Al-Quran itu haruslah tetap ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.